Saudaraku, hidup ini penuh ujian. Kadang kita diuji dengan kesedihan, kadang dengan kehilangan, kadang dengan rasa sakit, bahkan dengan kesempitan rezeki. Tetapi jangan pernah putus asa, karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Dalam Al-Quran, Allah memberikan janji-janji indah bagi mereka yang bersabar menghadapi ujian. Inilah 7 Januari Allah yang akan menenangkan hatimu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan syalat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Saudaraku, inilah janji pertama dari Allah. Janji yang begitu menenangkan hati. Allah tidak berkata bahwa orang sabar akan sendirian. Allah tidak berkata bahwa orang sabar dibiarkan berjuang sendiri. Justru Allah menegaskan, "Sesungguhnya aku bersama orang-orang yang sabar." Bayangkan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa atas segalanya, yang menggenggam seluruh takdir manusia, bersama dengan hamba yang memilih sabar. Sabar bukan hanya menahan emosi. Sabar adalah menjaga hati untuk tetap yakin kepada Allah. Sabar adalah tetap berdiri teguh meski badai ujian menerpa. Sabar adalah menahan lisan dari keluh kesah dan tetap berharap kepada pertolongan Allah. Ketika seorang hamba bersabar, maka Allah mendekatkan diri kepadanya. Allah mendengar doa yang ia bisikan. Allah melihat setiap air mata yang ia tahan. Dan Allah menjanjikan pertolongan yang pasti datang pada waktunya. Maka saudaraku, jangan takut ketika ujian datang, jangan merasa sendirian. Ketika hati terasa lelah, ingatlah ayat ini. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalimat ini adalah pelipur lara. Kalimat ini adalah obat penenang hati. Kalimat ini adalah janji Allah yang tidak pernah dusta. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Saudaraku, inilah janji kedua dari Allah. Janji yang membuat hati merasa lebih ringan ketika kita merasa ujian terlalu berat, ketika kita merasa tidak sanggup lagi melangkah. Ingatlah ayat ini. Allah tahu batas kemampuan setiap hamba-Nya. Allah tidak akan salah menakar beban. Jika ujian itu hadir dalam hidupmu, itu berarti engkau mampu menjalaninya. Meskipun terasa menyakitkan, meskipun air mata terus menetes, tetaplah percaya. Allah memberikan ujian sesuai dengan kekuatan yang ada di dalam dirimu. Bayangkan, seseorang yang sedang mengangkat beban. Seorang pelatih yang bijak tidak akan memberi beban di luar kemampuan muridnya. Ia memberi beban sesuai dengan tenaga yang dimiliki. Begitulah Allah mendidik hamba-Nya dengan ujian, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan. Saudaraku, mungkin engkau merasa rapuh, mungkin engkau merasa tidak sanggup. Namun Allah berkata dengan sangat jelas, "Aku tidak akan membebani hamba-Ku di luar batas kemampuannya." Maka yakinlah, setiap ujian adalah bukti bahwa engkau bisa melewatinya. Setiap cobaan adalah tanda bahwa hatimu lebih kuat dari yang kau kira. Dan setiap tetes air mata sabar akan berubah menjadi pahala di sisi Allah. Jangan menyerah, karena Allah tahu engkau mampu menanggung ujian itu. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. "For indeed, with hardship will be ease." Indeed, with hardship will be ease. Saudaraku, perhatikan. Allah tidak hanya menyebut sekali, tetapi 2 kali. Untuk menegaskan, untuk menguatkan, bahwa setiap kesulitan pasti dibarengi dengan kemudahan. Artinya bahwa dalam setiap ujian yang kita hadapi, tidak hanya ada penderitaan, tetapi juga ada pintu kemudahan yang Allah bukakan. Mungkin saat ini, engkau merasa semua jalan tertutup. Mungkin engkau merasa sendirian dalam kegelapan. Namun, ayat ini mengingatkan kita bahwa di balik dinding kesulitan ada celah cahaya yang Allah sediakan. Ibarat malam yang gelap, selalu diiringi oleh terbitnya fajar. Ibarat hujan yang deras, selalu meninggalkan udara yang sejuk.
Begitulah kesulitan yang selalu membawa serta kemudahan. Saudaraku, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Jangan berpikir bahwa hidupmu hanya berisi penderitaan. Karena Allah sudah berjanji, with hardship will be ease. Mungkin engkau tidak segera melihatnya. Mungkin kemudahan itu masih tersembunyi. Tetapi ia pasti ada. Ia pasti akan datang. Karena janji Allah tidak pernah salah. Maka bersabarlah. Sambut kesulitan dengan hati yang yakin bahwa di balik setiap air mata ada senyuman yang menunggu. Dan di balik setiap luka ada kesembuhan yang Allah hadirkan. Salah satu janji Allah yang menenangkan hati adalah bahwa Dia tidak pernah membebani seorang hamba, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalimat ini adalah pelipur lara bagi hati yang sedang diuji. Kadang kita merasa cobaan ini terlalu berat. Kadang kita bertanya, sampai kapan harus menanggungnya? Namun ayat ini adalah jawabannya. Allah tahu batas kemampuan kita. Allah yang menciptakan kita. Allah pula yang paling tahu seberapa kuat hati kita menahan derita. Ujian memang terasa menyakitkan. Terkadang kita menangis. Terkadang kita merasa rapuh. Namun ingatlah, setiap ujian adalah tanda kasih sayang Allah. Allah ingin menguatkanmu. Allah ingin mendekatkanmu. Dan Allah ingin menghapus dosa-dosamu melalui kesabaran itu. Saudaraku, jika saat ini engkau merasa lelah, jika saat ini engkau merasa terpuruk, jangan pernah berpikir bahwa Allah sedang menzalimimu. Karena janji Allah jelas, tidak ada beban yang diletakkan di pundakmu, kecuali engkau sanggup memikulnya. Maka katakan dalam hatimu, aku mampu, karena Allah yang memberi kekuatan. Dan ingatlah, semakin besar ujian, semakin besar pula pahala yang Allah sediakan untukmu. Salah satu janji Allah yang sangat agung adalah tentang doa orang yang terzalimi. Rasulullah bersabda, takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Seorang hamba yang tersakiti, yang haknya dirampas, yang diperlakukan tidak adil, atau yang dihina tanpa alasan. Allah tidak pernah menutup telinga dari jeritan hatinya. Doanya naik ke langit, langsung diterima oleh Allah. Inilah bukti keadilan Allah. Di dunia mungkin manusia bisa lolos dari hukum. Namun di hadapan Allah, tidak ada yang tersembunyi. Doa orang yang terzalimi bagaikan panah. Ia melesat tepat menuju langit, dan Allah berjanji untuk menolongnya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, demi kemuliaanku, aku pasti akan menolongmu. Meskipun setelah beberapa waktu. Artinya, doa itu tidak pernah sia-sia. Mungkin belum terjawab saat ini. Mungkin belum terlihat hasilnya. Namun Allah pasti menolong pada waktu yang paling tepat. Jika engkau merasa terzalimi, jangan berputus asa. Menangislah di hadapan Allah. Sampaikan keluh kesahmu hanya kepadanya. Karena setiap doa yang keluar dari hati yang hancur adalah doa yang paling dekat dengan ijabah. Dan jika engkau tidak termasuk orang yang terzalimi, maka jangan sekali-kali menjadi orang yang menzalimi. Karena doa orang yang engkau sakiti akan kembali padamu, dan engkau tidak akan mampu menolaknya. Maka berhati-hatilah, karena janji Allah pasti benar. Doa orang yang terzalimi tidak akan pernah tertolak. Saudaraku, janji Allah yang satu ini sering kita dengar, namun sering pula kita lupakan ketika sedang ditimpa ujian. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa'in'amal yusri yusra, in'amal yusri yusra. Artinya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh, bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini bukan sekadar penghiburan. Ia adalah janji yang pasti. Setiap kesulitan selalu ditemani oleh kemudahan. Setiap air mata selalu disertai dengan harapan. Dan setiap ujian selalu ada jalan keluarnya. Saudaraku, jika engkau merasa hidup terlalu berat, ingatlah bahwa kesulitan tidak pernah berdiri sendiri. Kemudahan selalu datang bersamanya. Hanya saja,
Terkadang mata kita terlalu tertutup oleh rasa sakit, sehingga tidak mampu melihat pertolongan Allah yang sudah dekat. Allah tidak hanya menjanjikan sekali. Dalam ayat ini, Allah ulangi 2 kali untuk menegaskan bahwa sesulit apapun hidupmu, pintu kemudahan sudah menunggu. Bahkan bisa jadi, ujian yang engkau hadapi saat ini adalah jalan yang Allah pilih untuk membuka pintu yang lebih besar dalam hidupmu. Jangan pernah berputus asa, jangan berhenti berdoa, karena janji Allah jelas. Setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Tidak ada badai yang kekal, dan tidak ada malam yang abadi. Fajar pasti akan datang, dan cahaya Allah akan menggantikan gelapnya ujian. Inilah janji Allah yang paling agung. Janji yang membuat hati seorang mukmin tetap tegar di tengah cobaan, yaitu balasan surga bagi mereka yang bersabar. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Semua amal memiliki hitungan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat. Namun, untuk kesabaran, Allah tidak memberi batas. Pahalanya tak terhitung, dan ganjarannya adalah surga yang penuh kenikmatan. Sabar bukan berarti lemah. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah kekuatan hati yang tetap taat kepada Allah di tengah ujian. Sabar adalah kemampuan menahan diri dari maksiat dan tetap teguh di jalan iman. Allah menjanjikan surga bagi orang yang sabar. Surga di mana tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi luka, tidak ada lagi perpisahan, hanya ada kebahagiaan abadi bersama orang-orang yang dicintai, dan tentu bersama ridha Allah yang Maha Pengasih. Saudaraku, jika hari ini engkau merasa berat menanggung ujian, jika engkau merasa rapuh menghadapi hidup, ingatlah janji ini, bahwa Allah telah menyiapkan surga bagi hambanya yang bersabar. Maka, bersabarlah, karena sabar adalah kunci menuju ridha Allah, dan sabar adalah jalan menuju surga yang penuh kedamaian. Inilah 7 Januari Allah bagi orang-orang yang sedang diuji, janji yang menenangkan hati dan menguatkan langkah. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar, dan kelak Allah kumpulkan kita di surganya yang penuh rahmat.